Strukturasi dalam negara pasti selalu membutuhkan para petingginya. Indonesia sebagai negara persatuan akan selalu membutuhkan para pemimpin, juga presiden dalam melanjutkan dan menjalankan kenegaraan. Presiden pun pasti akan selalu membutuhkan seseorang untuk memilih ia sebagai pemimpin tersebut. Di sini saya akan menyampaikan kutipan dari beberapa teman-teman sekalian mengenai perbedaan pendapat dan pandangan terhadap pemilihan presiden di negara Indonesia. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sila ketiga persatuan Indonesia menghadapi sebuah perbedaan pandangan mengenai pemilihan presiden di negara Indonesia. Di tengah isu politik yang sedang panas dan merajalela ini, kita belajar bahwasanya adanya perbedaan pandangan di sini haruslah dihargai, di mana kita belajar bahwasanya persatuan itu tidak harus selalu seragam, tidak harus selalu sama. Justru lewat perbedaan pandangan inilah kedewasaan demokrasi dapat terlihat, karena kita diajarkan untuk selalu menghargai dan menghormati pendapat orang lain tanpa harus mengurangi prinsip-prinsip dalam kehidupan ini. Perbedaan pendapat tentang pemilihan presiden Indonesia muncul karena kita hidup di masyarakat yang beragam. Setiap orang punya latar belakang ekonomi, budaya, dan pengalaman hidup yang berbeda. Sehingga cara mereka menilai suatu presiden juga tidak sama. Lingkungan teman, keluarga, dan komunitas juga ikut membentuk persepsi politik seseorang. Sehingga cara tersebut mempengaruhi cara mereka menilai suatu calon presiden. Selain itu, setiap orang punya kebutuhan dan prioritas yang berbeda-beda. Ada yang fokus pada ekonomi, keamanan, dan juga pembangunan daerah. Maka dari itu, perbedaan pendapat tentang pemilihan presiden Indonesia sangatlah wajar terjadi. Karena kebinekaan masyarakat Indonesia membuat cara pandang kita beragam. Di era pemilihan presiden, media sosial seharusnya menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk mencari informasi. Tapi justru disinilah tantangan muncul. Algoritma media sosial bekerja dengan cara menampilkan konten yang sesuai dengan apa yang kita sukai. Akibatnya, tanpa sadar kita hanya melihat informasi dari satu sisi saja. Ketika setiap orang terjebak dalam perspektif masing-masing, perseteruan akan semakin melebar. Informasi palsu dan postingan provokatif bisa viral dalam hitungan menit. Semua itu membuat nilai persatuan dalam sila ketiga mulai terkikis. Media sosial seharusnya bisa menjadi tempat berbagi informasi dan berdiskusi. Namun, saat informasi yang tidak akurat terus menyebar, masyarakat menjadi sulit untuk menemukan titik tengah. Akibatnya, perbedaan pendapat yang seharusnya wajar malah berubah menjadi pertengkaran yang memecah belah. Lingkungan sosial juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pemilihan seorang presiden. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan terkecil mereka, seperti teman, keluarga, komunitas, hingga media sosial. Media sosial juga memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk opini politik. Mulai dari berdiskusi secara opini, bertukar pikiran, hal tersebut mempengaruhi seseorang atau individu dalam pemilihan seorang presiden. Oleh karena itu, pemilihan presiden bukan hanya sekadar tentang individu, tetapi juga tentang pengaruh dan hasil pengaruh dari lingkungan sekitar.
Perbedaan pendapat dalam pemilihan presiden adalah sebuah hal yang wajar bagi negara demokrasi karena setiap orang memiliki latar belakang, kebutuhan, dan cara pandang yang berbeda. Perbedaan pendapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Di satu sisi, mendorong diskusi yang lebih kritis, meningkatkan partisipasi, serta memperkuat demokrasi. Di satu sisi lain, jika tidak dikelola dengan bijak, menyebabkan perselisihan, polarisasi, serta menurunnya kepercayaan antar individu maupun antar kelompok. Oleh karena itu, penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan walaupun pilihan kita berbeda-beda. Di masa pemilihan presiden, perbedaan pilihan di antara generasi muda adalah hal yang wajar. Yang perlu kita tekankan adalah cara kita menyikapinya. Cara kita bersikap dewasa adalah yaitu tetap tenang, jangan mudah terpancing emosi, dan kita harus bisa mendengarkan alasan orang lain. Kita juga perlu mengutamakan data, bukan hanya sekedar perasaan atau informasi yang berasal dari konten-konten yang kita rasa tidak kredibel ataupun condong ke suatu pihak. Dan jika terjadi konflik, kita harus bisa menjadi penengah dalam konflik tersebut, ataupun tidak terlibat dalam hal tersebut, kita harus mengalah dan diam sejenak untuk bisa melerai konflik tersebut. Dan yang paling penting, kita jangan sampai memaksakan pendapat kepada orang lain, karena semua orang punya hak pendapatnya masing-masing. Pada akhirnya, demokrasi yang indah adalah demokrasi yang menjalin kebersamaan dan perbedaan. Perbedaan pandangan dalam memilih presiden ini bukan menjadi alasan kita untuk bisa melakukan hubungan, tapi bagaimana cara kita untuk bisa merealisasikan bentuk persatuan dalam kehidupan nyata. Sila ketiga mengajarkan kita mengenai persatuan dan kesatuan dalam segala aspek apapun, terutama dalam perbedaan pandangan saat memilih para pemimpin di negara ini. Oleh karena itu, dengan adanya hasil nanti, kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang kita pilih. Walaupun hasil tidak sesuai apa yang kita inginkan, kita harus bisa menerimanya dan memaknai hal tersebut dengan bijak dan bertanggung jawab.